Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang merayakan perayaan Ekaristi secara langsung ataupun secara online di tempat masing-masing. Yesus itu suka menceritakan perumpamaan pada saat dia berkhotbah atau menyampaikan ajarannya. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika ada pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Yesus tidak memberikan jawaban secara langsung. Sebaliknya, ia membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini yang diambil dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37 begitu akrab dan begitu kuat, sehingga memberi ungkapan terhadap satu bahasa. Mengatakan bahwa seseorang adalah seorang Samaria yang baik hati, artinya apa? Artinya mengatakan bahwa ia menolong orang-orang yang membutuhkan. Dalam kisah itu, orang Samaria yang tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menolong orang yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang merampoknya habis-habisan, membuktikan dirinya sebagai sesama seperti yang ada dalam pikiran Yesus. Meskipun orang Samaria itu tidak mengenal orang yang menderita itu, dan begitu pula sebaliknya. Orang yang menderita itu tidak mengenalnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang hari ini diterima IJ Angkatan keempat dan juga perutusan IJ Angkatan ketiga serta perutusan fasilitator, dalam perumpamaan Yesus, dalam perumpamaannya, Yesus sering memberikan kejutan yang tidak terduga. Keunikan perumpamaan ini adalah makna yang diberikan Yesus kepada kata sesama. Kenyataan, fakta bahwa pahlawannya adalah orang Samaria. Ingatlah bahwa kisah itu diceritakan kepada orang Yahudi yang membenci orang Samaria. Orang Yahudi itu memandang orang Samaria sebagai pengkhianat dan bid'ah. Orang-orang yang mendengar Yesus pasti terkejut. Mereka kecewa karena ia mengusulkan kepada mereka orang yang paling tidak mungkin untuk menjadi pahlawan. Beberapa bapak gereja pada awal, pada saat gereja perdana, kan keunikan lain pada kisah itu. Mereka melihat dalam diri orang yang kita sebut orang Samaria yang baik hati itu, siapa? Itu adalah gambaran Yesus sendiri. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa orang yang paling hina kemungkinannya mewakili orang yang paling mungkin untuk menolong kita. Dan untuk menolong kita, Yesus melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, beserta IJ 3 dan 4 serta yang akan diutus juga menjadi fasilitator, umat manusia itu dihalangi oleh dosa. Dosa itu melucuti martabat kita sebagai manusia. Dosa telah merampok kita.
Dosa mengambil rahmat Allah dari diri kita. Dosa telah menyerang kita dengan sangat parah, sehingga kita semua seperti orang yang setengah mati. Dan Yesus mengangkat kita bukan di atas ekor binatang, tetapi di atas baunya, dan membawa kita ke gereja agar kita dapat dirawat sampai Ia kembali dalam kemuliaan pada hari kebangkitan kita. Tetapi setelah Yesus membawa kita ke gereja, Yesus tidak meninggalkan kita untuk melanjutkan perjalanannya seperti orang Samaria dalam perumpamaan tadi. Ia bersama gerejanya sepanjang zaman, bahkan sampai pada kesudahan dunia. Melalui apa? Gereja, Yesus terus menyertai gerejanya. Melalui pelayanannya dalam sakramen baptis. Dalam sakramen baptis, Yesus menyembuhkan luka dosa kita. Dalam sakramen baptis, Ia memulihkan kehidupan rahmat dan memberi kita martabat sebagai anak-anak Allah. Melalui apa lagi? Yesus merawat kita, menyertai kita dalam gerejanya. Dalam sakramen Krisma, Yesus memperkuat kehidupan rahmat di dalam diri kita. Ia meneguhkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan dan ahli waris kerajaan surga. Yesus datang kepada kita juga sekarang ini. Ia datang dalam gerejanya melalui sabda. Pada saat sekarang sabda dibacakan, direnungkan. Yesus datang kepada kita melalui sakramen. Sabda kitab suci serta sakramen tubuh dan darahnya itu menjadi santapan rohani kita yang menyembuhkan kita. Maka kalau sedikit ada lagu karismatik itu, bukan dengan barang fana kau menyentuh diriku, dengan darah yang mahal, ya dan noda dan jelas, dan seterusnya. Jadi kita tuh ditebus dengan darah yang mahal oleh Yesus. Dan kita dibawa di dalam gereja dan kita tidak pernah ditinggalkan. Kita dirawat, kita diberi santapan rohani. Saudara-saudari, kembali pada perumpamaan. Kata sesama secara harafiah itu menunjuk apa? Kalau secara harafiah itu berarti menunjuk seseorang yang dekat, yang dekat. Yesus membuktikan dirinya melebihi seseorang yang dekat, melebihi seorang sesama, melebihi seseorang yang dekat dengan kita. Karena apa? Ia telah menjadikan kita bagian dari tubuhnya, yaitu tubuh mistiknya, yaitu gereja. Kita ini bagian dari tubuhnya, yaitu gereja, di mana Kristus sebagai kepala. Kalau ditanya gereja itu siapa? Gereja adalah umat beriman. Mereka yang tertabis, kaum awam, menikah atau tidak menikah, ataupun lembaga hidup bakti. Kita adalah gereja. Di dalam Dia kita terus ada, sebagaimana diajarkan bacaan kedua kepada kita hari ini.
Ia adalah kepala tubuh, yaitu gereja. Saat kita menjalani hidup dosa, saat kita menjalani hidup, itu dosa akan terus mengintai kita. Menunggu saat kita tidak waspada. Ketika ia dapat menyerang kita dalam kelemahan kita. Maka kalau kita mengadakan Emmaus Journey dengan tekun dan penuh komitmen, itu sebetulnya salah satu cara untuk kita waspada dan berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu sungguh mendasari hidup kita. Itu dalam buku pertama. Perjalanan menuju hidup mendasar. Lalu supaya apa? Supaya kita hidup berbuah, perjalanan menuju hidup yang berbuah. Supaya apa? Supaya kita menjadi fokus. Perjalanan menuju hidup yang terfokus. Dan dalam buku yang keempat, tambahan sebetulnya, kita merenungkan mengenai 7 sabda Yesus ketika disalib. Itu adalah sebagai fitness rohani. Supaya apa? Supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Salah satunya, ada banyak jalan, ada banyak cara. Dan kita tidak perlu berjuang sendirian. Sangat penting bagi kita belajar dari Mazmur tanggapan hari ini. Tadi saya latihan nyanyi sebentar Mazmur, tapi saya nggak akan nyanyi. Sulit lagunya. Intinya, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup kembali. Firman Tuhan bukan hanya urutan kata-kata hampa, tapi adalah firman Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Dan itu kita renungkan dalam Emmaus Journey dengan penuh ketekunan dan komitmen. Dengan dibimbing oleh para fasilitator yang hari ini diutus. Dan karena karya Tuhan juga, maka sebetulnya Emmaus Journey Angkatan 3, Angkatan 4, Emmaus Journey di SFA ini itu menyangkut bukan hanya umat di sini, tetapi terbuka untuk banyak paroki, bahkan keuskupan. Supaya apa? Firman Tuhan hidup dan menjadi pegangan kita. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan menyadari bahwa Ia tidak terlalu misterius. Tuhan tidak terlalu misterius. Tuhan juga tidak terlalu jauh, nun jauh di sana, enggak. Saudara-saudari, Yesus bukan hanya orang Samaria yang baik hati. Yesus adalah yang terbaik. Hari ini saya ajak saudara-saudari berdoa, Tuhan, jadikanlah aku orang Samaria yang baik hati, sekalipun bahkan harus menderita. Tuhan berkati kita semua. Amin.